Jadi ternyata dengan adanya cobaan, orang mukmin tetap dalam keadaan imannya. Dan orang kalau cobaan sedang datang, kedekatannya dengan Tuhannya sangat kental. Coba bedakan antara doa kita kalau ada musibah atau ada cobaan dengan kalau tidak ada musibah atau cobaan. Mana lebih khusyuk? Saya pernah pribadi teman-teman menghadapi masalah, mana mesti hadapin masalah. Saya ada beberapa uang yang saya harus bayar pada saat itu waktu pertama buka restoran, cukup beban. Ada teman saya juga sempat investasi tapi dia mungkin membutuhkan dananya. Akhirnya saya berpikir bagaimana caranya nih. Terus saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala pada saat itu. Sampai satu waktu di hari Jumat, Allah kayak memberikan jawaban kepada saya melalui lisan orang lain. Saya berdoa sudah sebulan, 2 bulan, sampai 6 bulan waktu itu. Subhanallah belum dapat jalan keluar. Saya belum tahu dari mana jalan keluarnya gitu. Ikhtiar sudah coba, belum bisa. Satu waktu saya punya jadwal khutbah Jumat di Kampung Melayu, di kampus statistik. Kemudian saya masuk ke masjid. Mungkin jam 10 sebelum Jumat jauh. Saya belum sholat duha, sekalian saya sholat duha waktu itu. Sementara saya sujud, rasanya nyaman sekali berdoa tuh. Enak. Lagi curhat sama Allah, ya Allah mudahin, ya Allah begini, ya Allah kalau dosa maafkanlah, ya Allah angkat semua penghalang-penghalangnya. Terus berdoa sama Allah, nyaman, enak saja. Dan saya pilih tempat di depan mimbar, tersembunyi, nggak ada yang tahu gitu. Bagi saya nggak ada yang tahu, karena masjid juga masih kosong. Ternyata antara mimbar dengan tembok masjid ada celah sedikit, itu bisa kelihatan, tapi samar-samar. Ada satu bapak, saya tahu bapak ini selalu hadir pengajian saya, rambutnya sudah putih semua. Mungkin umurnya sudah mendekati 85 tahun, sudah sangat tua. Beliau sering hadir memang kalau di pengajian di masjid itu. Datangin saya, habis saya sholat di depan mihrab, lalu dia bilang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz sudah pernah susun nggak doa-doa dari Al-Quran yang semua dalam Al-Quran itu disusun dalam bentuk buku? Sebab saya biasa kalau khutbah Jumat kadang-kadang saya datangkan semua doa yang dimulai dengan Rabbana, 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 maka dia tertarik, dia ingin itu disusun nggak? Saya bilang belum Pak, insya Allah satu waktu kalau Allah mudahin saya susun, karena masih belum ada waktu. Terus tiba-tiba dia ucapin kepada saya kalimat begini, Ustaz, tadi Ustaz waktu sujud itu saya lihat, kok kayak enak sekali sujudnya, Ustaz ngapain? Gitu. Saya bilang saya lagi ada masalah Pak, dan saya minta kepada Allah agar mudahin. Saya menikmatin, saya nangis, saya merasa enak, puas, plong hati saya. Apa kata dia? Ini perkataan dia, saya lihat mulutnya Bapak itu, saya tahu ini peringatan dari Allah kepada saya sebenarnya. Sampai berita gembira dari Allah buat kita, kalau kita sabar. Maka yang terjadi dia bilang sama saya, Ustaz, sampai rambut saya memutih seperti ini dan seumur ini, belum pernah saya rasakan sujud seperti itu. Saya berharap mau sujud dan nangis seperti itu Ustaz. Sekali saja seumur hidup saya, belum pernah saya rasakan. Maka saya tiba-tiba tersentuh, saya mengatakan, seakan-akan Allah sedang berbicara dengan saya, kalau musibah ini tidak saya datangkan, kau tidak akan rasakan nikmatnya sujud itu. Justru karena cobaan datang, kita merasakan itu. Kadang-kadang cobaan datang juga teman-teman sekalian, karena Allah tahu kalau seandainya kita dikasih sesuatu yang kita minta, justru akan berbahaya buat kita. Ada satu teman saya, subhanallah, orang ini kalau kita lihat ibadahnya luar biasa. Kalau anda lihat teman saya ini, dahinya masya Allah hitam luar biasa, ibadahnya bagus. Dari saya masih bujang, saya masih SMA di Madinah, saya sudah kenal orang ini, orang Indonesia, teman saya di salah satu kota di Indonesia. Subhanallah sampai hari ini keadaan ekonominya masih sama seperti dulu, nggak ada perubahan. Sampai tidak ada transportasi, nggak ada motor, nggak ada kendaraan. Keadaannya begitu. Yang kadang-kadang dia dikasih sama orang bantuan, kadang-kadang dia ngantar orang sedikit kemana. Sama-sama saya dulu bekerja di Madinah, dulu bekerja dan punya gaji. Kemudian saya sering bertanya, kenapa ya orang ini belum Allah bukain rezekinya ya? Apa sebabnya nih? Ada sebuah hadis berbunyi begini. Kata Nabi SAW kepada para malaikat, luaskan rezekinya hambaku ini, karena dengan diluaskan dia akan makin dekat dengan saya. Tahan rezekinya yang ini, yang satu lagi, karena kalau kau bukakan mereka akan kufur kepada saya, mereka akan jauh dari saya. Subhanallah, saya waktu itu tablik akbar di kota itu, dari satu kota pusat, ini tepatnya Surabaya ke Malang. Saya sewa mobil, kemudian saya datang ke sana. Setelah saya tablik akbar, teman saya ini bilang, saya mau ikut ke Surabaya. Baiklah, silahkan, fadhal. Ngobrol-ngobrol di mobil. Mobil ini kalau saya tidak salah ya, Xenia atau Avanza. Waktu itu saya sewa, berapa tahun yang lalu. Di tengah jalan subhanallah, ada satu orang biasa, ugal-ugalan, jalan balap-balap, nyambar mobil kita gitu. Kelihatan memang orang ini, ya adabnya kurang, semoga Allah kasih hidayah. Dia balap ugal-ugalan. Kami sempat kaget karena mobil hampir disambar sama dia. Saya bilang innalillahi wa inna ilaihi raji'un.
Tiba-tiba teman saya ini dari belakang, betul-betul saya tidak sangka, semenjak saya kenal dia belum pernah saya dengarkan kata-kata seperti itu. Keluar dari mulutnya mencaci maki orang itu, semua ini ada urusan kebun binatang keluar nih. Apalah macam-macam. Saya balik ke wajahnya, tiba-tiba dalam hati saya seperti tersirat, subhanallah, mungkin karena ini Allah belum bukain rezekinya nih. Baru mobil sewa udah caci maki orang. Gimana kalau mobil pribadi nih? Ternyata dengan Allah biarkan dengan keadaannya luar biasa ibadahnya. Jadi Allah SWT justru mencintai dia dengan cara seperti itu. Jadi orang beriman itu punya banyak sekali manfaat pada saat dia sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala.